Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya jadwalkan untuk menyetrika baju ya Bunda, karena sudah numpuk. Takutnya kalau nggak disetrika nanti tambah beranak pinak ya Bunda. Namanya cucian itu setiap hari pasti ada aja ya Bunda. Jadi kalau nggak disetrika nanti tambah numpuk gitu Bunda. Nah, sambil saya nyetrika Bunda, saya mau sharing-sharing tentang manfaat hidup minimalis ya Bunda. Mungkin bagi kita yang sudah menerapkan hidup minimalis tahu manfaatnya ya Bunda. Tapi bagi yang baru mengenal atau mau memulai hidup minimalis, mungkin belum tahu banyak manfaatnya ya Bunda hidup minimalis itu. Nah, saya akan sharing-sharing tentang manfaat hidup minimalis ya Bunda. Ini sambil saya nyetrika ya Bunda. Nah, manfaat hidup minimalis ya Bunda bagi kita. Gaya hidup minimalis adalah gaya hidup sederhana yang bisa menciptakan ketenangan dan membuat kita lebih bahagia ya Bunda. Kita dengan konsep hidup minimalis atau sederhana mampu memanfaatkan sedikit barang agar bermanfaat dengan maksimal dan membuat hidup kita lebih nyaman ya Bunda. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dalam melakukan banyak hal dan tanpa ada gangguan. Kita yang menerapkan hidup minimalis mampu mengelola seluruh kebutuhan hidup kita dengan baik ya Bunda, dan dapat mengoptimalkan barang-barang kita sebaik mungkin Bunda. Sekarang ini gaya hidup minimalis banyak menjadi dambaan banyak orang ya Bunda, karena konsep hidup minimalis dapat mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Konsep ini juga sangat cocok bagi orang yang sulit mengelola tumpukan barang dan ingin mengontrol egonya dalam berbelanja, dan ingin Bunda menerapkan hidup minimalis ya Bunda, tentunya untuk menyederhanakan hidup kita ya Bunda. Berikut beberapa manfaat gaya hidup minimalis. Yang pertama Bunda, mengurangi stres. Seringkali hidup dengan banyak barang itu dapat menambah beban pikiran kita ya Bunda, secara emosional maupun fisik, hingga membuat kita merasa stres Bunda. Sering melihat pakaian yang sangat banyak, yang jarang terpakai, bertumpukan, dan hidup dengan banyak barang di rumah itu juga dapat memicu stres ya Bunda, karena kita harus membutuhkan waktu ekstra untuk merapikannya. Selain itu, kita juga dapat mengalami kesulitan menemukan suatu barang Bunda. Seperti misalnya kita mau cari jarum, karena kita tidak menempatkannya pada tempatnya, kita harus mencarinya dulu Bunda di tumpukan-tumpukan barang itu ya Bunda. Hal ini dapat membebani kita karena harus terganggu dengan banyaknya barang Bunda. Untuk itu, dengan sedikit barang fungsional dapat membuat kita lebih mudah dalam merapikan dan mengatur letak barang ya Bunda di rumah. Bahkan pikiran kita juga tidak akan terganggu dengan beban mengatur banyak barang di rumah ya Bunda, sehingga kita bisa menemukan barang dengan mudah dan tenang ya Bunda, tanpa harus kita mencari-carinya di tumpukan-tumpukan barang yang lainnya ya Bunda, karena barang itu sudah ada tempatnya sendiri-sendiri di rumah. Jadi kalau kita cari barang yang kita cari sudah tahu tempatnya di mana Bunda, tidak perlu kita mencarinya ya Bunda. Itu sangat efektif ya Bunda, dan tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari atau menguras waktu ya Bunda, mencari barang yang kita mau butuhkan gitu Bunda. Yang kedua, sehat secara finansial Bunda. Konsep hidup minimalis ini tidak terbatas pada tatanan rumah aja ya Bunda, atau fashion, media sosial, atau penggunaan perangkat internet ya Bunda. Bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita banyak mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting ya Bunda. Hal ini dapat membuat kita cenderung boros ya Bunda.
dan terus banyak menumpuk barang di rumah Bunda. Gaya hidup minimalis ini dapat membuat kita lebih bijak dalam mengelola keuangan, karena kita akan berusaha mempertimbangkan setiap pengeluaran ya Bunda, agar membeli barang yang penting saja gitu Bunda. Penghasilan setiap bulan pun kita dapat alokasikan ke dalam pos pengeluarannya Bunda, seperti mungkin tabungan ya Bunda, investasi, asuransi, dan lain sebagainya Bunda. Dengan begitu kondisi finansial kita akan lebih sehat ya Bunda, dan terhindar dari sifat boros Bunda. Yang ketiga, ikut menjaga lingkungan Bunda. Dengan menerapkan hidup minimalis, kita bisa membiasakan kebiasaan baik ini ya Bunda, cenderung mengutamakan kualitas barang daripada kuantitasnya ya Bunda, sehingga selalu membeli barang yang mampu digunakan ya Bunda dalam waktu jangka lama gitu Bunda. Gaya hidup minimalis ini juga dapat menjadi salah satu cara mengurangi limbah sampah ya Bunda. Contohnya, terbiasa membeli baju dengan kualitas yang terbaik Bunda, sehingga kita dapat pakai untuk jangka waktu yang lama ya Bunda. Nah, ini bisa mengurangi limbah sampah ya Bunda. Perilaku ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan menjaga lingkungan dari limbah tekstil yang mampu mengancam alam ya Bunda. Jadi kita kalau jarang beli baju ya Bunda, itu kan kita jadi tidak banyak barang di rumah dan tidak boros, lalu tidak menimbulkan banyak limbah ya Bunda, atau sampah gitu Bunda. Jadi sebaiknya kita kalau membeli baju itu lihat kualitasnya ya Bunda, walaupun mungkin harganya sedikit mahal, tapi kan kita nggak perlu bolak-balik beli baju ya Bunda, karena kualitasnya bagus dan pasti tahan lama gitu Bunda. Itu bisa digunakan untuk jangka lama Bunda. Jadi kalau kita beli baju itu lihat kualitasnya Bunda, kira-kira baju ini bisa dipakai jangka lama atau tidak Bunda. Sekiranya baju ini cuma bisa dipakai dalam jangka waktu pendek, sebaiknya jangan ya Bunda, karena nanti kita juga akan konsumtif Bunda, kita akan beli lagi yang baru karena baju yang lama sudah rusak. Kalau bajunya masih bagus kan kita nggak mungkin beli lagi ya Bunda. Seperti itu Bunda. Yang keempat, terbiasa berbagi Bunda. Biasanya kita bisa menemukan barang-barang yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya Bunda, setelah memisahkannya sesuai fungsinya ya Bunda, atau decluttering Bunda. Saya bisa menyumbangkan barang-barang lama saya yang masih layak pakai ya Bunda. Ketika orang-orang yang membutuhkan, biasanya saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan Bunda, dan ini dapat memberikan rasa bahagia kepada sesama ya Bunda, dan membawa manfaat bagi orang lain Bunda, daripada kita menyimpannya di rumah saja Bunda, bertahun-tahun numpuk di rumah, nggak dipakai lagi. Ya mending kita sumbangkan atau kita kasih ke orang ya Bunda, itu bisa dipakai. Yang tentunya kan baju yang masih layak atau benda-benda yang masih layak dipakai ya Bunda, kita kasihkan. Itu sangat bermanfaat bagi orang lain Bunda. Yang kelima, menjadi lebih produktif. Setiap orang harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya Bunda. Dengan gaya hidup minimalis, kita bisa terbiasa menata segala kebutuhan sehari-hari dan tidak perlu membuang banyak waktu ya Bunda untuk merapikan banyak barang yang berantakan di rumah ya Bunda. Di samping itu, waktu kita dalam memilih baju, membersihkan barang di rumah juga menjadi lebih singkat ya Bunda, dengan mengoptimalkan sedikit benda yang fungsional ya Bunda. Dalam hal ini kita juga bisa lebih fokus sehingga dapat lebih produktif saat beraktivitas. Yang keenam, hidup lebih bahagia. Tidak semua orang bisa menerapkan konsep hidup minimalis ya Bunda, karena butuh komitmen dalam mengoptimalkan sedikit banyak barang ya Bunda, hingga membuat hidup kita
lebih nyaman dan bahagia Bunda. Namun gaya hidup minimalis ini bermanfaat bagi kesehatan fisik manusia ya Bunda, atau kesehatan psikologi kita ya Bunda. Seringkali memiliki kebiasaan membeli banyak benda bernilai material maupun membuat seseorang itu tertekan dan selalu tergoda membeli barang baru sesuai tren terkini ya Bunda. Hal tersebut membuat kita selalu resah Bunda, hingga sering berbelanja yang tidak terlalu penting dan terjebak dalam perilaku konsumtif. Untuk itu, hidup dengan konsep minimalis ini dapat membuat pikiran kita lebih rileks ya Bunda, dan bebas dari tuntutan sosial menimbun banyak barang Bunda. Jadi kalau misalnya kita lagi ada uang, ya sebaiknya kita pergunakan untuk hal-hal yang penting saja ya Bunda. Jangan ngikutin tren ya Bunda. Tren sekarang lagi apa, lagi ngetren pakai handphone misalnya yang bagus ya Bunda, yang keluaran terkini kayak gitu Bunda. Terus pakai baju yang branded, tas branded. Sah-sah aja Bunda punya beberapa barang branded, tapi itu memang kita berpikiran jangan untuk image atau jati diri kita ya Bunda. Sebaiknya memang itu kita beli karena kualitasnya bagus Bunda, fungsinya itu bagus juga, fungsinya banyak, terus tahan lama, bisa dipakai dalam apa ya Bunda, setiap tahun gitu Bunda. Kan setiap tahun kita kadang trennya apa kayak gitu Bunda, ganti-ganti ya Bunda. Nah itu barang itu bisa dipakai dalam setiap tahun. Jadi ngikutin tren sekarang aja Bunda, kayak baju aja Bunda, kita cari yang simple aja. Jadi kalau trennya sudah nggak ada, kan baju itu tetap biasa aja ya Bunda, nggak ketinggalan zaman, karena bajunya itu baju yang biasa dan bisa dipakai sehari-hari ya Bunda. Nah, itu beberapa manfaat hidup minimalis ya Bunda yang sudah saya terapkan, dan semoga bisa menginspirasi Bunda-Bunda dimanapun berada ya Bunda. Ini saya sudah selesai menyetrikanya ya Bunda. Alhamdulillah kegiatan setrikaan saya ini atau menyetrika kali ini sudah selesai ya Bunda. Terima kasih ya Bunda telah menonton video saya. Semoga sharing-sharing ini bisa menginspirasi Bunda dan memotivasi Bunda untuk hidup minimalis ya Bunda. Terima kasih, tetap dukung channel saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.